Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam program kali ini saya rindu membahas tentang hal-hal yang terjadi di dunia ini, di hari-hari terakhir ini. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang kita ketahui bahwa hari-hari ini dunia sedang menghadapi yang namanya virus corona. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi setiap umat manusia. Nah, perlu kita ingat saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di Alkitab mencatat bahwa pada hari terakhir akan terjadi kegoncangan dunia. Nah, pada hari terakhir juga akan terjadi penyakit-penyakit sampar seperti yang belum pernah terjadi. Nah, jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita nggak usah heran lagi, karena hal ini harus terjadi, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, tetapi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan juga harus tetap menjaga protokol kesehatan seperti yang sudah disarankan dan disampaikan oleh pemerintah kita. Nah, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, dan jangan gentar ya, karena hal ini memang harus terjadi, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan. Nah, kenapa harus terjadi? Karena harus menggenapi firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kitab Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang kelima berkata bahwa dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Nah, itu kata firman Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah, jadi apapun keadaan kita hari ini, kita jangan pernah takut, jangan pernah ragu, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita selama kita mau berseru kepadanya. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya pernah punya pengalaman kesaksian pribadi saya, bagaimana Tuhan menyelamatkan saya dari maut, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya lolos dari maut, yang kalau tidak ditolong Tuhan mungkin saya sudah berada di alam maut hari ini. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tepatnya waktu itu saya kelas 1 SMP. Nah, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, di tahun 1997 yang lalu, saya pernah jatuh dari ketinggian kurang lebih 25 meter. Nah, kok bisa hal itu terjadi? Karena waktu saya masih remaja, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya hobinya memanjat. Saya memanjat pohon. Nah, ketika saat itu adalah musim buah pengan dan musim buah peruntan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah, singkat cerita, saudaraku yang kekasih, waktu saya memanjat pohon yang kurang lebih di puncak tertingginya itu, puncak tertinggi pohon yang saya panjat itu, saya tanpa menyadari ketika saya manjat itu, saya meniti dahan pohon pengan itu tanpa berpegangan ke atas. Nah, maksud saya tanpa berpegangan ke dahan atasnya, tetapi saya berpegangan ke dahan yang tepat kaki saya berpijak. Nah, apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan? Nah, akhirnya dahan yang tempat saya berpijak itu patah dan akhirnya saya jatuh. Tetapi ketika saya jatuh, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, saya tahu mungkin saat itu saya pasti mati, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika sebelum saya jatuh ke tanah, saya berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong saya bilang seperti itu. Nah, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, jadi sebelum saya jatuh sampai ke tanah, badan saya menimpa setiap dahan-dahan yang ada di bawah. Karena waktu itu saya manjatnya di puncak tertinggi, pasti di bawah-bawahnya itu ada dahan-dahannya juga. Nah, jadi setiap ketika saya jatuh, badan saya menghempas setiap dahan-dahan yang ada di bawah, yang akhirnya saya tidak langsung jatuh ke tanah. Nah, seandainya waktu itu tidak ada dahan, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya yakin saya pasti lewat waktu itu. Tetapi semuanya itu karena kasih dan anugerah dan pertolongan Tuhan di dalam hidup saya, ya, karena saya berseru kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selama kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti sanggup menolong kita. Amin.
Nah, Lukas 21 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 berkata bahwa tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang, kata firman Tuhan. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, nah kita harus patut berbangga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kemanapun kita pergi dan berada, setiap langkah hidup kita, kemanapun kita mau melangkah, kita serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Dan memang setiap pencobaan pasti kita alami untuk melakukan pengujian atas iman kita, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan. Nah, kenapa harus melakukan pengujian terhadap iman kita? Ya karena emas, kalau dia mau mendapatkan emas yang murni, ya harus dibakar ke dalam api, baru dia bisa mendapatkan emas yang murni. Demikian juga dengan hidup kita, demikian juga dengan iman kita, saudaraku yang kekasih. Nah, saudaraku, di Yohanes pasal yang ke-8 ayat 51 juga berkata bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, itu kata firman Tuhan, saudaraku yang kekasih. Nah, kita sebagai orang yang percaya, tetaplah percaya dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, itu pasti atas seizin Tuhan, untuk menggenapi firman Tuhan. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Tetaplah percaya kepada Tuhan, berpegang teguhlah kepada firman Tuhan. Nah, memang saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika awal terjadinya virus corona di awal tahun 2020 yang lalu, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, dan saya juga secara pribadi pernah terpapar, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, kurang lebih 1 bulan saya isolasi mandiri. Dan puji Tuhan, Tuhan menolong saya dan Tuhan menyelamatkan saya, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan. Dan tidak lepas dari itu juga, ketika terjadi virus corona, saya juga mengalami kegoncangan ekonomi, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji kepada kita, yang dikatakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, di situ dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi kita sebagai orang yang percaya tetaplah berpegang teguh dan percaya kepada Tuhan. Kita cari dulu kerajaan Allah, kita cari dulu Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Walaupun kita mengalami persoalan masalah, selama kita menyerahkan masalah kita di dalam tangan Tuhan, yakin dan percaya Tuhan akan mengangkat dan Tuhan akan melepaskan kita dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Dan Tuhan akan membawa kita terbang tinggi mengatasi badai itu. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dan biarlah kita hidup di hari-hari ini tetap berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan saatnya Tuhan itu akan datang menjemput kita sebagai orang yang percaya kepadanya dan ikut memerintah dalam kerajaannya. Kita harus ingat, hari-hari yang terakhir ini adalah hari-hari yang jahat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan, tetapi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita tidak usah takut, kita tidak usah ragu, karena Tuhan sanggup menolong kita. Dan apapun yang terjadi atas hidup kita, selama kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan akan menyertai setiap langkah hidup kita, kemanapun kita pergi dan berada. Asalkan kita sungguh-sungguh berpegang teguh kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah dalam program kali ini bisa menguatkan kita semua. Kita tetap waspada, kita tetap menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan kita berdoa agar virus corona ini boleh berlalu atas muka bumi ini. Nah, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.